Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Zainal Muhibin dan beliau Heru Santoso di dalam program Kim Show mencerahkan. Pada malam hari ini, session yang pertama kita akan dipuaskan nanti oleh beliau dari narasumber yang sudah ada, yang hadir di sini pelaku UMKM Bapak Ibu. Jadi kelihatan muda, tapi ya saat ini saya muda, tapi mbuh nih nanti dilihat tanggal lahirnya. Saudara semua sudah hadir di malam hari ini. Beliau Bapak Umar Wildan dari Lazismu. Ya, selamat malam Pak Wildan. Malam Bapak. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Perusahaannya maju banget ya kayaknya ya. Enggak sih Pak, lembaganya yang maju. Lembaga yang maju. Kalau kemajuan coba ditekan gili yo. Ya. Oke, kemudian di sebelahnya ada Bapak Happy dari Dindakkop dan UKM. Ji, selamat malam Bapak. Selamat malam. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Bapak sehat. Iya. Ini tayang perdana ya Pak, dari sekian lama. Ya, jadi ini kehormatan bagi panjenengan semua, sudah lama 2 tahun tidak tayang. Hari ini kita ngundang panjenengan karena berkaitan dengan betul-betul kebutuhan masyarakat. Oke, terima kasih. Panjenengan menjadi soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga ada Ibu Erna dari Bank Pekalongan, Bu. Iya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Sibuk ya Bu ya? Menandatangani Biasa, Pak. pinjaman dari masyarakat. Yang pinjam masyarakat Pak. Yang pinjam masyarakat, insya Allah panjenengan akan melakukan Berkah sesuatu barokah. jariah Amin. masuk surga nanti bersama-sama Amin. saya. Amin. Kita akan bincang-bincang Bu, nanti mohon ilmunya dari panjenengan karena yang hadir di sini banyak dari pelaku-pelaku UMKM. Tentunya mereka adalah pelaku usaha namun dari strata yang paling berbeda khusus. Namun kayaknya selama masa COVID dan masa krisis mereka lah yang paling eksis sehingga disebut usaha real ekonomi. Kami mau ke Bapak Happy dulu. Pak Happy, UMKM yang ada di Kota Pekalongan itu jumlahnya berapa Pak? Data di kita ada sekitar 23.615 Fantastis. pelaku UMKM di Iya. Kota Pekalongan. Iya. Ada beberapa yang memang kita dorong dan selalu kita motivasi untuk berkembang dan varian produknya cukup banyak. Iya. Beberapa unggulan. Dari 23.615 itu hampir sebagian besar dikuasai oleh kuliner. Oh iya. Ya, kuliner. Kuliner ini kan macamnya banyak. Dari jualan pisang, getuk gitu ya, sampai restoran itu Iya. termasuk jasa di bidang kuliner. Ini yang jadi salah satu tanggung jawab kita di Dindakkop dan UKM Kota Pekalongan. Begitu Bapak. Oke. Kemudian kategorisasinya gimana Pak? Apa yang disebut UMKM itu yang jenis kan tadi sudah ya? J. Permodalannya. Ya, jadi ada klasifikasi dan pengkategorian tentang aset, omset terhadap para pelaku UMKM. Hari ini di Pekalongan Kota Pekalongan ini lebih cenderung memang di sektor mikronya yang paling banyak dan dominan. Ya, Itu karena berarti mereka pemilik modal dan aset yang senilai berapa Pak? kemarin itu kalau nggak salah di omset di bawah 500 Pak. Bawah 500 juta. Ya, kalau nggak salah itu ya. Itu masuk UMKM Ya, masuk usaha mikro kecil menengah. Oke. Dari sekian macam variasi yang ada di masyarakat di Kota Pekalongan tentang UMKM itu apa Pak pembinaan yang diberikan oleh Dindakkop kepada mereka? Jadi secara metodologis penelitian yang dilakukan oleh teman-teman akademisi, permasalahan UMKM kita itu selalu berkutat pada 3 hal. Yang pertama tentu adalah bagaimana kemudian sumber daya manusia para pelaku UMKM itu untuk terus-menerus bisa memproduksi barang. Yang kedua, masalah pemasarannya. Jadi UMKM ini kan
ketika banyak pesanan juga kesulitan, ketika tidak punya pesanan juga kesulitan. Nah yang ketiga ini masalah permodalan, barangkali nanti intervensinya ini dilakukan oleh Bank Pekalongan. Tapi kita selaku pembina UMKM di Kota Pekalongan lebih banyak intervensi pada yang dua ini, yang pemasaran dan peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia itu kita lakukan dengan intervensi melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pelaku UMKM, wirausaha pemula maupun pelaku bisnis di Kota Pekalongan. Termasuk kita pernah mengadakan uji kompetensi untuk para pelaku barista. Barista. Karena bagaimanapun sekarang kan dunia kopi-kopi itu sudah menjamun, Pak. Ini namanya buat kopi itu bukan nyindir minta kopi ya? Betul. Saya tidak minum kopi, susunya saja. Wong itu kau. Ini dagangannya pusat. Terus untuk intervensi kita yang pemasaran ini kita memang terkadang bisa memberikan semacam pelatihan dengan menggunakan metode digital. Di bidang perdagangan itu ada pelatihan untuk TikTok, karena harapannya marketing sekarang Bapak Ibu, pelatihan sekarang tinggi itu sudah beralih dari metode pemasarannya offline menjadi ya ke online. Dan ternyata ini memang mampu untuk memberikan kontribusi yang cukup baik bagi para pelaku UMKM kita, khususnya di masa pandemi, Pak. Di masa pandemi ini ternyata memang salah satu rumus paling jitu melakukan pemasaran yang menggunakan online media sosial tadi. Nah untuk yang permodalan nanti yang jawab dari pihak Bank Pekalongan, karena intervensi pemerintah ternyata di sektor itu cukup bagus. Tapi dari semua permasalahan tadi yang sama-sama sebutkan, Pak, 3 tadi yang cukup mendasar, secara praktis permasalahan UMKM itu hanya satu. Sing tuku ora teko-teko, sing tuku ora tuku-tuku gitu. Ini yang Maksudnya apa itu? karena sing teko itu mau ngenyang tok, Pak. Melihat barang, tanya, japri gitu kan, tapi tidak ada eksekusi. Ora tuku. Nggih, ora tuku. Riwari tok gitu ya. Luar biasa yang sudah dilakukan oleh Dindakop. Kita beri aplaus untuk beliau. Ya, terima kasih. Itu kemudian kami ingin menanyakan Pak Happy, Pak Happy Kuncoro ya, Pak. selaku Kepala Bidang Koperasi. Keprasitan UMKM Kota Pekalongan. Jadi tadi sudah ditanyakan tentang UMKM ya. Kami ingin menanyakan tentang koperasinya, Pak. Jadi banyak di Kota Pekalongan itu tumbuh koperasi-koperasi ya. Banyak sekali itu. Saya ingin tahu sampai berapa koperasi yang sehat, kemudian ada juga koperasi yang sakit ya, masih beroperasi tapi ternyata ada masalah. Itu bagaimana untuk perkembangan koperasi di Kota Pekalongan, Pak? Di Pekalongan terakhir data yang kita miliki ada sekitar 284 koperasi. 284 koperasi. Ini memang menjadi PR kita semua, tidak hanya di Kota Pekalongan, hampir di seluruh Indonesia kita masih punya PR. Ada beberapa koperasi yang memang badan hukumnya ada, namanya ada, tapi pengurusnya kadang tidak diketahui di mana keberadaannya. Sehingga ini sudah mulai kita mitigasi, kita melakukan verifikasi ulang bahwa koperasi-koperasi ini kemudian kita masukkan ke dalam kelompok koperasi yang tidak aktif. Betul. Ini yang aku tertarik tadi, Mas. Beliau mengatakan melirik kepada Bank Pekalongan. Mbak, Bank Pekalongan selama ini yang sudah terkenal di Kota Pekalongan ya, itu Dindakop sudah memberikan pemberdayaan, pendampingan sampai pada pemasarannya, bahkan sampai pada digital. Kemudian kalau sampai pelatihan seperti apapun, ternyata makhluk-makhluk ini tidak dapat bantuan, nggak punya modal ya. Terus bagaimana selama ini yang sudah jenengan lakukan? Terima kasih Bapak. Kita memang sejalan ya Pak, beriringan dengan Dindakop itu kita sering ada juga pelatihan itu dari Bank Pekalongan sebagai narasumber. Itu juga sudah beberapa kali sebelum adanya pandemi. Sebagai narasumber, terus sebagai apa lagi? Kemudian dari narasumber itu berkembang ya Pak ya. Tentunya dari UMKM kan ingin mengajukan syarat-syaratnya apa. Nah itulah narasumber itu bukan
narasumber untuk dari UMK, tapi memberikan bagaimana solusi. sih memberi solusi untuk calon nasabah datang ke kita, terus kemudian kita memberikan pandangan-pandangan juga kepada mereka. Yang pertama ada usahanya, kita juga akan bantu sejauh itu Pak. Dan alhamdulillah tahun berapa itu ya Mas Epi ya, kita juga di dinas sosial kita memberikan itu yang kayak tambal ban, kemudian itu juga kredit, memberikan kredit tanpa bunga. Kalau bunga ada. Oh, tetap ada bunganya, Bu, nggih. Tapi tanpa Bunga. angsuran ya, Oh, mintanya tanpa jangan tanpa angsuran. angsuran. Pengen berkembang ya kudu berbunga. Ya. Ya, sangat menarik. Bu, ditahan dulu Pak ya. Disimpan dulu, dimpet dulu karena kita akan ada yang lewat setelah ini. Tetap bersama kami dalam Kim Show. Oke, masih bersama kita di dalam program unggulan Batik TV Kim Show. Di studio masih ada beliau-beliau orang hebat dari Lazismu, dari Dindakop, dari Bank Pekalongan. Yang jelas mereka kalau menjadi sentral kelas mereka nggak mau. Tadi disampaikan bahwa Bank Pekalongan memberikan bantuan dan pendampingan. Bu, tadi saya dengar dari panjenengan ada kalau butuh bantuan berarti ya mereka maju ke kami. Itu kalau tahu. Kalau selama ini mereka nggak tahu kan berarti kan diam-diam saja. Ya. Bagaimana caranya biar mereka tahu selama ini yang dengan lakukan seperti apa? Mungkin gini ya Pak ya. Orang-orang itu taunya Bank Pasar ya. Karena kita sudah terkenal dengan nama Bank Pasar. Iya. Itu memang kita itu berdiri sudah dari tahun 85 Pak. Iya. Ya, 85 itu namanya itu Bank Pasar. Jadi mungkin dari pelaku UMKM dan juga teman-teman semua itu mungkin sudah tahu dengan kita Pak. Tapi tidak tahu. Sudah tahu belum beliau? Tahu nggih. Nah, itu kita bawa ada juga nasabah binaan kita. Nanti dulu Bisa, nanti biar terangkan aja dulu proses yang sudah nyenengan. Oh ya. Mereka kenal seperti apa. Nah, di tahun 2013 itu menjadi Bank Pekalongan. Itu banknya milik Bank Kota Madya Pekalongan, Kota Pekalongan. Iya, itu anak kandung dari Kota Pekalongan. Kalau yang lain itu anak tiri karena modalnya dari Kota Pekalongan dan juga dari provinsi. Justru kalau Bank Pekalongan itu asli, ya itu BUMD punya Pekalongan. Oke, kita beri aplaus untuk Bank Pekalongan. Ya, monggo nanti kalau dari ibu-ibu, bapak-bapak semua kalau ingin lebih jauh tahu ke Bank Pekalongan, datang ke Jalan Slamet nomor 16 Bendan. Nanti ya setelah ini ya. Setelah ini yang kalau Sabtu tutup, tutup dengan Mas Yadira atau tutup atau buka orang lawangi. Ini menarik sekali Bu Erna ya, selaku Bank Pekalongan ternyata itu bank milik kita sendiri ya. Tapi banyak masyarakat yang masih melirik bank-bank lain ternyata karena banyak bank-bank dari Bank Jawa Barat, dari bank sampai Bank Kosim juga sudah masuk ke Pekalongan. Ya, jadi ini makanya kami harap jadi agar intervensi ke masyarakat itu lebih digalakkan lagi ya untuk Bank Pekalongan. Jadi biar semuanya masuk ke Bank Pekalongan ya. Jadi nanti bangunan gedung juga semakin tinggi ya. Sudah sejak 85 Bu nggih. Saya sudah kenal juga ya Bank Pekalongan itu omset dari sejak awal sampai sekarang itu sudah kami pengen tahu juga Bu, sudah sampai berapa itu? Aset kita di angka 86. Luar biasa. Iya. 86 juta? Miliar. Juta atau miliar? Miliar ya, Masya Allah. Jangan UMKM juga Mas. Saya termasuk pelaku UMKM. Ngalem-ngalem. Ben gampang kreditnya. Masya Allah, jadi jangan khawatir, jangan sampai. Tapi sudah menjadi nasabah belum? Saya
pernah awal-awal masih Bank Pasar. Iya, Ya. dulu Bank Dulu. Pasar. Ini, Iya. Mas, Ini yang Oh, mau namanya ya, saya ya. yang mau saya tanyakan, Ya. yang menjadi nasabah Bank Pekalongan. Ada yang hadir di sini, Ibu yang berkacamata, cantik. Monggo, Bu. Cantik sekali. Saya Monggo, ingin Ibu. ngerti, Bu, bagaimana pengalaman panjenengan, Bu, menjadi nasabah dari anak kandung Kota Pekalongan. Monggo. Ini banknya bank milik Pemda Pemkot. Pemkot Pekalongan. Kota Monggo Ibu. Pekalongan. Iya. Silakan. Biar berdiri aja, Iya, nggak apa-apa, ini biar saya- kelihatan dari sana. iya. Mbak, berdiri, Mbak. Sinten asmane panjenengan? Bu Eni Pak, Saking pundi? dari Podosuke. Dari Podosuke ke sini naik apa? Aja guyu. Naik Gojek. Dijemput tadi Oh, sama Mas dijemput. Falah. Ya. Ini panjenengan kami undang ke sini ya, karena tadi kata Ibu dari Bank Pekalongan, panjenengan adalah termasuk binaan dari beliau dari Iya. Bank Pekalongan. Iya. Ceritanya gimana? Saya jadi nasabah Bank Pekalongan itu sudah kurang lebih 15 tahun Pak. 15 tahun. Panjenengan usaha apa? Saya jualan di shelter Mataram, pecel Ah, pincuk asli Cepu sama soto grumjang. Tapi panjenengan asli Pekalongan ya? Iya. Asli Pekalongan. Pekalongan. Oh iya. Bagaimana bentuk pembinaan dari Bank Pekalongan? Alhamdulillah awal-awal sebelum ada shelter terus dikasih shelter sama Pak Happy. Wah, Gratis Pak itu semua shelternya. gratis ya? Ya gratis. Masih ada. Iya masih. Lah terus ada KIP dari Disparindak. Kemudian saya usulkan ke Bank Pekalongan. Kok Jemput bisa bola, ngerti Bank Pekalongan dengan kata siapa? Iya, sudah lama ya. Sudah lama. Ayo diceritain Karena sopo. jadi nasabah Bank Oh, Pekalongan, gitu. ya saya sudah kenal banget. Terus KIP itu bisa digunakan untuk mengajukan pinjaman, Pak. Oh, nggih. Itu merupakan keringanan banget buat kami. Pertama kali nyenangan maju berapa juta, Bu? Masih sedikit sih itu paling 1 jutaan gitu. Terus bertahap-bertahap. Sekarang nyenangan masih punya utang Utang? di Masih? ya? masih pelanggan tetap utang Pak, pelanggan. Enggak, maksudnya gini, ini kan karena beliau mengatakan anak kandung Kota Pekalongan, Iya. ini kan orang-orang Kota Pekalongan semua. Iya. Biar diperlakukan sama. Iya. Biar melihat kemudahan-kemudahannya. Iya. Ketika masuk ke ruangan bank nyenangan derdek apa enggak? Enggak sih Pak. Enggak. Enggak. Senang ya, mau Mantap terima. ya. Iya Mantap. senang sih. Ramah Pak. Oke. Semua karyawannya Kalau ramah. Kalau dari bank pasti ramah-ramah semua Iya, ya. karena kita mau pinjam ya Pak. Ya. Terus bagaimana cara pengembangannya nyenangan? Ya alhamdulillah dari pinjaman itu bisa buat tambah modal. Akhirnya kami semakin berkembang. Dulu jualannya cuman pecel pincuk saja, sekarang sudah tambah ada soto grumbyangnya, Soto ada nasi grumbyang. megononya. Dan sekarang setelah pandemi ini semakin lancar lagi Pak. Coba nyenangan ucapkan terima kasih kepada Kota Pekalongan. Matur nuwun sangat Bu Erna dan semua segenap karyawan pimpinan Bank Pekalongan yang telah membantu kami. Kepada beliau juga. Pak Happy juga yang memberikan sarana shelter buat kami pedagang. Sebentar lagi Mataram. nyenangan mau disurvei sama Lazismu. Matur nuwun sangat. Akan ada Ya, tambahan. monggo Pak. Gitu Saya ya? nanti di sana biar nyicipin pecel pincuk saya. Alhamdulillah. Kami juga diundang. Monggo Pak Bondan. Wong Terima sering kasih. lewat tetangga tapi Terima enggak kasih. itu Mbak Yuni Pak Bondan. Tetangga dekat padahal lho Pak ini Pak. Oh, iya. Iya. Oke. Iya. Teman-teman, dari penyampaian yang beliau sampaikan kita bisa nangkap ya. Artinya berarti mudah kan Bu aksesnya ya. Akses mudah banget. Aksesnya mudah. Kemudian Bunga jualannya juga- kan tidak bunga harus ringan. besar-besar juga ya. Iya bunga ringan Pak. Oke. Terjangkau banget. Artinya ini kebaikan-kebaikan pemerintah Kota Pekalongan pada warganya, terutama pada pelaku UMKM, maka jangan ragu-ragu. Dan hari ini kita tetap ceria di Game Show. Terima kasih Bu. Ibu bisa kembali lagi ke sana. Ya, Semoga apa sama-sama. yang nyenangan sampaikan menjadi inspirasi dan penyemangat bagi Amin. teman-teman amin, amin. Ya. UMKM. Ya. Dan jangan lupa janji kepada beliau. Panjang Siap. pecel karate loro berarti pedes itu. Pedes gitu ya kan. Nggih, terima kasih Bu. Ya, sami-sami Pak. Semoga Benar. berkah. Ya. Nanti kapan-kapan Kim mampir ke sana. Ditraktir Pak Amak. Nggih. Enggak, tentu sangat nggih. Dari Dindakop yang memberikan fasilitasi pembinaan, peningkatan SDM dan sebagainya, memang penentunya adalah SDM-nya. Karena di SDM inilah ada motivasi, ada kreativitas yang luar biasa. Tanpa dibina oleh lembaga yang ada, yang kapab
fleksibel seperti Dindakop nggak mungkin bisa sekuat apapun. Dan ketika kekuatan itu ada, tanpa bantuan, tanpa dorongan, tanpa fasilitas yang diberikan oleh perbankan, dalam hal ini Bank Pekalongan, maka kekuatan apapun tidak akan berdaya apa-apa. Tetapi juga ternyata bahwa perhatian kepada masyarakat UMKM itu ternyata tidak hanya dari pemerintah, bahwa dari lembaga swasta, dalam hal ini organisasi masyarakat dari Muhammadiyah yang hadir, yaitu Lazismu, sudah mulai menuntun, mengawal masyarakat UMKM untuk menjadi lebih maju. Yang sudah dilakukan sejauh apa, kemudian apa yang bisa kita akses manfaat dari Lazismu. Monggo Bapak Wildan, saya berikan waktu. Baik, terima kasih. Saya dari Lazismu Kota Pekalongan ingin menyampaikan terkait akses mudahnya ya permodalan di Lazismu Kota Pekalongan. Sebenarnya untuk Lazismu Kota Pekalongan itu menyalurkan zakat produktif ya, yang kita terima dari Muzaki yang sudah nisabnya lebih dari 85 gram ya. Muzaki itu rumahnya mana? Muzaki itu orang yang berzakat. Oh, orang yang memberikan orang zakat, yang wajib bukan berzakat. nama orang. Iya. Paham. Iya. Terus Mas. Kemudian habis itu kita kita salurkan dalam bentuk modal kerja seperti gerobak dan ataupun usaha gitu Pak ya, seperti uang ataupun modal yang mungkin bisa diputar oleh UMKM dan mereka bisa keluar dari kemiskinan itu Pak. Itulah Lazismu yang panjenengan kelola saat ini, itu berarti wilayah Kota Pekalongan ya. Iya betul sekali. Artinya yang sudah panjenengan dampingi juga warga UMKM warga Kota Pekalongan ya. Betul sekali. Iya. Mas Wildan, Lazismu dalam hal ini tadi sudah panjenengan sampaikan sudah melakukan pendampingan kepada warga, termasuk memberikan sungkru. Sungkru itu berbak. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetap bertahan di sini dulu. Luar biasa bincang-bincang kita pada malam hari ini, ada yang dari masyarakat, membantu masyarakat, mendampingi masyarakat. Luar biasa. Tetap di Kim Show. Oke, sedulur Kim semuanya masih di Kim Show. Bincang-bincang kita semakin berkembang. Kita masih tetap bersama dengan Pak Wildan, Pak Happy, dan Ibu Erna. Kita lanjut dari Lazismu, apa yang sudah dilakukan oleh Lazismu. Monggo diteruskan, Mas. Baik, mungkin terkait dengan lembaga kami kan ya, lembaga yang mengutamakan penerimaan manfaat dari asnaf gitu ya. Karena Lazismu itu memang lebih fokusnya kepada pemberian zakat produktif yang diambil dari Muzaki. Dan di situ kami tidak hanya terkait dengan zakat juga, namun juga kita lebih ke infak dan sedekah yang diambil dari donatur-donatur yang sukarela memberikannya. Dan alamat kantor kami itu ada di Jalan Kiai Haji Mansur nomor 16 di Bendan Kota Pekalongan. Yang dekat rel itu Pak? Betul sekali. Dekat rel. Ya, kemudian sebenarnya kalau dibilang kan Lazismu itu kan lebih ke organisasi Muhammadiyah ya. Namun kita tidak memandang siapapun asnaf kita mencoba untuk Lazismu untuk memberikan yang luar biasa buat semua umat gitu. Tidak tanpa membeda-bedakan ormas mana gitu. Mungkin syaratnya cukup jelas sih, cukup ringan Pak ya, hanya KTP, KK, dan mungkin surat rekomendasi dari ranting agar sebagai valid ya bahwa di situ warganya butuh bantuan. Oke. Mungkin itu sih dari saya. Itu Mas. Barangkali teman-teman sedulur Kim ada jadi Pak Umar ya, kebetulan saya juga sudah kenal lama ya sama Pak Umar ini ya.
orang muda yang saat ini prestasinya sangat bagus di Lasismu Pekalongan ya, sekarang menjadi PLT Manager Pak ya. Kita terupload untuk Pak Umar Wildan nggih. Mudah-mudahan Lasismu Kota Pekalongan semakin bermanfaat nggih. Amin ya Karena kebetulan kami juga penerimaan manfaat. Ya, jadi kami juga mustahik ya. Di samping kami Musyaki ya, Musyaki sudah kenal nggih Mas ya dia. Jadi yang memberikan zakat, infak, sedekah nggih. Jadi di samping produk produktif mungkin produk-produk apa lagi yang ada di Lasismu sebagai lembaga nirlaba Mas Umar ya? Produk kami program yang unggulan ya. Sekarang kita juga membantu masyarakat yang membutuhkan ambulan. Ambulan itu gratis. Ya, betul. Jadi Bapak Ibu yang mungkin butuh bantuan dari transportasi ke luar kota itu bisa menggunakan layanan ambulan. Dan kemudian yang lainnya mungkin bisa seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan bantuan lainnya mungkin bisa Bapak akses di Lasismu. Untuk beasiswa juga bisa Pak Umar bisa, ya? Pak, insya Allah Jadi bisa. masyarakat miskin yang kesulitan dana untuk biaya sekolah anaknya barangkali bisa mengajukan juga nggih. Tetap kita survei Pak Umar ya? Atau ya tetap kita ada survei ya? Karena dari wilayah juga pun atau dari pusat itu juga memberikan semacam form ya, apa namanya, kayak analisis bisnisnya kalau di bank ya Bu ya. Tapi dari kita itu analisis bagaimana tingkat mereka itu bisa ditolong gitu Pak. Saya kira mungkin dari sedulur semua dari UMKM ada yang mau mengajukan pertanyaan, minta informasi bagaimana mengakses fasilitas yang ada di tempatnya beliau-beliau ini. Monggo. Saya beri waktu ya. Dari Kim mana menyebutkan nama dan Kim mana gitu, desa kelurahan mana? Ya, dari belakang dulu. Silakan. Maju ke depan. Maju saja. Kemudian yang lain siap. Akan disampaikan kepada Bu Erna dari Bank Pekalongan, Pak Happy dari Dinas Koperasi UMKM, atau sama Mas Umar Wildan dari Lasismu. Sebelumnya perkenalkan, saya Amira Sulhamatika dari Kim Keraton Kidul. Ya, saya ini kan ada punya usaha jualan makroni. Ini Pak Bu produknya. Ya, tapi sebenarnya enak Pak Bu. Ini makroninya enak, namun kenapa kok kurang laku di pasaran seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana caranya agar usaha saya ini menarik di pasaran dan laku di pasaran. Mohon saran dan masukannya. Untuk Pak Happy ya, untuk dari Pak Happy, Koperasi UMKM ini. Ini Pak, ini produknya ini wah luar biasa Pak. Dewas rodo ngalamun tadi Pak, tak pikir. Kemudian masih ada lagi Pak. Kemudian yang kedua itu saya ingin mengembangkan usaha saya. Nah, tentu saya butuh butuh modal. Untuk yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengakses tambahan modal dari Bank Pekalongan. Cukup ya? Cukup dari saya. Langsung dijawab. Terima apa kasih. Ada lagi ya? Langsung aja biar langsung. Monggo Pak Happy, tadi bagaimana produk makroni goreng itu kok sudah enak tapi kok nggak laku? Gimana Pak? Enak atau tidak enak kan harus cicipi dulu Pak. Oh gitu. Ya, bisa itu yang pertama. Dulu. Ya. Itu langkah pertama adalah cicipi dulu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian memasarkan produk, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pak. Yang pertama tentu adalah kemasannya. Jadi banyak hal yang hari ini produk-produk yang isinya itu biasa, tapi karena packagingnya yang luar biasa, harganya bisa jadi lebih mahal daripada yang tidak dikemas sebagus mungkin. Itu catatan yang pertama. Kalau kamu lihat apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Amira tadi, ini sudah mengalami sebuah kemajuan proses UMKM di Kota Pekalongan. Sudah menunjukkan
produknya apa, diproduksi oleh siapa, hanya mungkin ada beberapa hal yang nanti bisa dikoreksi ya Mbak. Termasuk sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya bersertifikasi halal Pak. Oh iya, ya, sertifikasi halal. Dan itu tidak mahal karena itu gratis. Bisa nanti berhubungan dengan teman-teman kita di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pekalongan, khususnya di bidang koperasi dan UMKM. Silakan nanti ada pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tidak dipungut biaya. Karena itu adalah fasilitas pemerintah untuk memberikan rasa percaya diri kepada para pelaku UMKM dan para pengguna pelaku UMKM, produk pelaku UMKM tadi, agar merasa yakin bahwa produk ini betul-betul produk yang halal. Berikutnya adalah tentang metode. Jadi hari ini kita dihadapkan pada sebuah generasi yang didominasi oleh generasi mager, Pak, malas gerak. Jadi pengennya dia hanya di dalam kamar, ngerti-ngerti ada orang yang ngirim barang. Belanja online. Nggak gitu bayar ya. lagi Pak, Iya. yang bayar bapaknya. Iya. Oh gitu ya. Kan ngeten Pak. Iya. Betul ya? Karena pengalaman saya begitu. Oh, kok tahu Anak ya, saya Pak itu ya? kalau pesan barang nggak pernah bayar. Karena yang bayar bapaknya sama ibunya. Gitu. Aku Pak ngomong apa kesdisian. Yang masalahnya jane kopi paste tok tah. Kok kowe Pak ngomong kuwi tak disi wae bisa. Biasa Pak, sudah Oke. biasa. Jadi maka sasaran makaroni ini kan, mohon maaf ya kalau bagi yang generasi old dan kolonial seperti kita. Bapak, Milenial, Bapak, milenial, lain Pak. Bapak dan Bapak kan Ini kolonial. kolonial ya, Pak. Yang sudah pernah milenial Pak di Oh, zamannya. Milenial, wis tau nom. Wis tahun 6 itu ini mungkin produk yang kurang begitu menarik Pak. Kalau kita kan mungkin sing jajan-jajan zaman kuno gitu ya. Yang membuat sebuah nostalgia, romantika masa lalu. Ya. Nah ini produk ini market share-nya adalah teman-teman kita generasi milenial. Maka marketingnya pun harus menggunakan metode yang milenial. Diharapkan nanti Mbak Amira bisa memperkenalkan produk ini itu melalui media sosial. Dan jangan pernah putus asa Mbak, karena memang produk sekarang kalau pengen laku harus diviralkan dulu. Nah bagaimana kemudian metode memviralkan, silahkan pilih gitu ya. Kan metodenya banyak Pak. Banyak Itu di Semarang ada jualan soto Rp6.000 sama Marimas, itu dia karena sering buat konten, sekarang yang datang Pak berjubel. Karena hanya viral gitu. Nek rasa itu ya standar lah, namanya dari Sabang sampai Merauke soto juga seperti itu gitu kan. Maka ini menjadi penting bahwa produk-produk seperti ini harus diviralkan dengan cara-cara yang baik. Sehingga nanti setelah viral, orang mengenal, mencoba, mencicipi. Nah, tugas Mbak Amira sekarang ketika sudah terjadi transaksi awal, bagaimana caranya kemudian orang-orang yang sudah pernah menikmati rasa dari makaroni ini menjadi repeated buyer, pembeli yang berulang, karena memang dirasakan bahwa makaroni agak berbeda dengan makaroni yang lain. Makarnya nagih Kira-kira ya. gitu. Oh gitu nagih ya. nanti Jadi urusannya ini nanti. jadi paham Mbak nggih? Jadi Gitu ya Mbak Mira ya. satu yang lebih diperhatikan adalah packaging ya. Jadi bungkusnya itu mungkin di brand lebih menarik lagi Pak ya. Betul. Ya, Dan yang paling penting ada sertifikat halal itu Pak. Ya, ada Logo sertifikat halal karena halal. gratis, monggo bisa datang ke kantor Betul. perdagangan ya, di Dinas Perendakop, Dinas Perdagangan Koperasi dan dan UMKM. Gratis Pak nggih? Free Pak. Oh, free. Nanti kalau bayar panggil Pak Happy ya. Oh, jamin itu. Monggo. Monggo gratis. Ibu Erna. J. Ya, terima kasih tadi pertanyaannya cukup bagus juga dari Mbak Amira ya, dari Kraton ya Mbak ya. Ya, Jadi saya kira Bang Pekalongan yang sangat pengasih dan penyayang. Tapi simpen dulu Mbak ya. Kita akan lanjut setelah ini, nanti jawabannya kita lengkapi pada sesi yang berikutnya karena ada yang mau lewat. Tetap di Kim Show. Sedulur Kim yang berbahagia, masih tetap di Kim Show
bersama kita masih tetap ada beliau Ibu yang manis dari Bank Pekalongan, Bapak yang ganteng dan berwibawa, serta masih milenial dari Dindakop Kota Pekalongan, serta beliau orang sukses di Kota Pekalongan, Bapak Wildan, pengelola Lazismu Kota Pekalongan. Beliau orang hebat, kita beri aplaus untuk beliau semuanya. Untuk Ibu, monggo dilanjutkan bagaimana caranya biar UMKM bisa mengakses dengan layanan yang ada. Jadi Mbak Firja dari Kraton ya Mbak ya. Ini menarik juga sih untuk kemasannya kayaknya sudah bagus nih, milenial juga sekarang nih. Mbak Firja kalau ingin membutuhkan untuk tambah modal untuk Bank Pekalongan bisa. Pertama harus ada usahanya. Ini sudah terpenuhi ya, terjawab, sudah ada usahanya. Kemudian syarat yang kedua KTP, kemudian KK. Terus ada kita agunan ada, tapi ada juga itu untuk memperangi untuk notabene yang Bank Tongol. Oh iya. Suwun sewu nggih Pak. Bank Tongol itu kita ada kredit tanpa agunan. Iya, tapi itu memang jaminan, ya tanpa agunan itu nilainya cuma di bawah 5 juta. Untuk nyanyi Bank Tongol itu ya. Iya, itu kita ada program itu karena kita juga dari OJK itu kita sudah diperbolehkan karena itu untuk untuk memberantas dari tanpa agunan tapi tetap angsuran tetap Pak. Kalau angsuran tetap Pak. Kalau nggak angsuran saya juga mau Pak. Gitu ya. Dengan bunga rendah Bu nggih. Iya, bunganya rendah. Nah, mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan dari mungkin yang lainnya dari yang depan nih, Lazismu. Yang depan dulu nih. Oh, Pak Mas Yadi. Monggo Mas Yadi. Singkat padat. Jelas, jangan ngotot. Terima kasih atas waktunya. Mohon bertanya, kami kan kebetulan selaku pelaku UMKM dan kebetulan kami juga pelaku itu atas nama kelompok, bukan pribadi. Dan untuk mengakses itu mungkin ke Bank Pekalongan. Sudah belum? Belum. Jadi itu akses atas nama Pekalongan. Itu pesertanya apa? Soalnya kan kalau pribadi mungkin bisa diakses dengan yang barusan disampaikan, mungkin yang atas nama kelompok. Oke. Mungkin gitu. Ya, terima kasih. Satu lagi dari Mbak biar habis. Monggo. Cepat, singkat, padat. Mas Slamet nggak usah kemeringet, tetap nanti maju. Perkenalkan dari mana nama? Ya saya Almi Trihidayati dari Kim Panjang Baru. Saya selaku pelaku usaha Capret ya Pak ya. Barangnya mana? Apa? Ya. Dibawakan. Ada contohnya Ibu. Bawakan. Iya. Ada nggak? Sepertinya baru dengar namanya apa? Capret. Oh, itu makanan saya kecil itu Pak. Capret itu Pak. Tapi sekarang capretnya masih utuh kecil atau sudah besar-besar ya? Nanti kita lihat. Oh, kita lihat saja. Wah, alhamdulillah ini dapat door prize capret. Itu Pak Happy ya, nama capret. Iya. Kami kan selaku pelaku usaha kecil itu saya akan bertanya bagaimana caranya mendapatkan pembinaan dan pengembangan untuk dari proses pemasarannya, untuk proses pemasarannya seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Mas kita ya. Pak Slamet ya. Iya sekalian saja untuk penanya yang terakhir ya, Pak Slamet untuk monggo maju Pak untuk menanyakan kepada siapa? Testimoni. Monggo dari mana? Alamat, nama? Nama saya Selamat dari Keramat Sari. Saya salah satu penerima manfaat dari Lazismu. Oh iya. Alhamdulillah Lazismu telah memberikan peralatan modal bengkel, tambal ban, dan sekarang ini alhamdulillah sudah 5 bulan ini mulai sedikit maju. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di mana tempatnya? Di sebelah SMK Jutek.
SMA Jutek, pinggir jalan-jalan perintis kemerdekaan. Ya, jalan angkatan 66 itu sih. Oh, angkatan 66. Mas, tapi kalau maju cok bahaya. Iya, tabrak motor. Iya. Itu fokus ke tambal ban. Ya, sama bengkel. Bengkel sama bensin sama apa. Itu semuanya dimodali dari Lasismu. Ya, alat-alatnya. Alat-alatnya ya. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Masya Allah. Sudah berhasil ya. Mau pingin tambah modal lagi nggak? Enggak, nanti bisa. Kalau tambah modal lagi minta Lasismu saja ya. Iya. Oke. Tanpa bunga, tanpa angsuran. Oh, ya. Beda Lasismu dengan bank tetap beda pasarnya gitu ya. Kalau Lasismu mungkin terbatas ya. Tapi kalau bank jenengan bisa tidak terbatas ya. Jadi beda memang. Ya, oke, Mas. Oke, terima kasih. Pak Slamet. Mudah-mudahan semakin maju usahanya dan sukses ya. Ya. Kita beri aplaus untuk kita semuanya. Dari beliau-beliau tadi ada yang sudah maju kemari menyampaikan segala sesuatunya. Kayaknya ada sesuatu yang mau diberikan kepada teman-teman Kim. Jawaban yang tadi ya untuk Pak Mak, ada door prize katanya Pak Mak. Lasismu. Ya. Jawaban untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Monggo. Terima kasih Pak Yadi ya untuk pinjaman kelompok. Kami dulu sudah ada Pak untuk pinjaman kelompok itu tanggung renteng modelnya ya Pak ya. Tanggung renteng itu memang satu kelompok itu harusnya memang sportif semua. Jadi biasanya ketua itu yang ngasih agunan. Nanti bendahara yang ngasih apa kayak gitu nih untuk nama. Jadi satu kelompok itu biar tidak ditanggung sama ketua semua. Jadi antara ada agunan yang masuk tapi namanya bukan nama yang memberi agunan. Jadi saling itu tanggung renteng. Itu dulu namanya PHBK. Renteng itu minimal berapa orang? Dulu 5 orang Pak. Oh, minimal 5 orang Mas Yadi ya. Iya, untuk bisa mengajukan untuk itu. Besarnya berapa Bu? Minimal maksimal. Nanti kita kan pengajuan berapa? Nanti untuk kita survei kita juga. Yang disurvei 5 orang itu survei semua. Usahanya apa? Usahanya apa? Oh, tetap disurvei semua ya. Leadernya ya untuk ketuanya itu yang kita pegang seperti itu Pak. Yang tanggung jawab penuh gitu ya. Jelas Mas Yadi ya? Mas Yadi sudah pernah maju Pak? Belum. Terus pertanyaan yang berikutnya dari Panjang Baru. Ini mungkin Bapak Happy monggo. Yang usah Sapret bagaimana mengakses untuk pelatihannya itu tadi. Ya, Mbak Amira dan Mbak ada Mbak Amira dan Mbak Almi. Mbak Amira tadi dari Keraton Kidul. Betul ya, Keraton Kidul ya? Sekarang Pasir Keraton, benar. Sekarang namanya apa Mbak keluarin Mbak? Pasir Keraton Kramat ya. Kalau yang Panjang Baru Mbak Ami tadi. Jadi prinsipnya kalau pelatihan ini memang sering kita informasikan kepada grup-grup pelaku UMKM di Kota Pekalongan Pak. Itu sudah ada grupnya. Jadi memang pentingnya berjejaring seperti itu. Sehingga kalau informasi tidak mungkin kita door to door karena prinsipnya adalah bahwa ketika sudah kita sampaikan kepada publik melalui media sosial yang kita miliki, maka pantaulah webnya Dindakop itu setiap hari karena pasti akan ada pelatihan-pelatihan yang cukup menarik. Nah di sana nanti teman-teman bisa mendaftar lewat online. Memang tidak semua peserta yang mendaftar pasti akan diminta untuk hadir karena harus kita kurasi dulu Pak. Kita kurasi dulu, kita lihat dulu kira-kira pas atau tidak seseorang pelaku UMKM itu mendaftar di pelatihan yang ini. Mohon maaf barangkali misalkan ada kok pelaku UMKM yang dia punya produk pengolahan ikan tapi mau mengikuti kegiatan pelatihan ekspor
padahal dia masih kecil. Itu hal seperti ini mungkin agak bersesuaian ya. Tetap bersesuaian Pak dengan kegiatan pelatihan kita. Sinkron dengan usahanya. Jadi berjejaring ya Mbak. Nanti masuk ke grup UMKM. Di Pekalongan sudah banyak kok grup-grup UMKM itu. Silakan masuk karena informasi kita akan sampaikan kepada grup-grup tadi. Ya. Pak, berarti yang UMKM yang ada yang sudah terdaftar di Dindakop, ada yang belum, cara biar terdaftar? Datang saja ke Dindakop, ke Dindakop dan UMKM Kota Pekalongan di Jalan Majapahit nomor 9 atau lewat 0285 425 174 atau bisa langsung di kantor ketemu dengan bidang koperasi dan UMKM. Nanti kita dampingi Pak metode pendaftarannya sehingga pendataan itu nanti data itu akan masuk ke database kita. Pak Wildan, Pak Epi, Mbak Erna, sebenarnya pinjang kita masih sangat hot sekali ya. Kita masih banyak ingin yang mungkin dari wajah-wajah yang penasaran itu masih semangat, masih haus kayaknya yang kan informasi, tapi waktunya mungkin memang hanya kita dibatasi oleh waktu. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini bisa bermanfaat. Hanya ada kesimpulan bahwa satu, beliau-beliau ini berada di tempat-tempat yang bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua selaku pelaku UMKM. Pemberdayaan, peningkatan mutu sumber daya manusia, kemudian permodalan, baik itu permodalan yang berupa peningkatan mutu produk maupun peningkatan pemberdayaan, peningkatan permodalan berupa pendanaan dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah mereka welcome apabila panjenengan semua, satu yang belum terdaftar di UMKM, yang belum terdaftar di Dindakop bisa mendaftar ke sana dengan kemudahan-kemudahan. Kemudian bila ingin mengajukan pinjaman dengan bunga ringan, kita bisa ke Bank Pekalongan baik kelompok maupun perseorangan. Apabila ingin mengakses bantuan dari Lazismu juga tidak begitu sulit karena tadi sudah disampaikan oleh beliau, Bapak Slamet, mendapatkan modal berupa peralatan dan tidak membayarnya, tidak memberikan. Kemudian dari Bu Eni tadi sudah menyampaikan seorang pelaku UMKM yang sudah berhasil bermitra dengan pembinanya yaitu dari Bank Pekalongan. Saya kira seperti itu. Kita ingin terus berlama-lama berkumpul di sini. Saya kira seluruh Kim sebagaimana biasanya ini akan nanti tugas panjenengan di samping untuk pemberdayaan diri panjenengan juga sampaikan kepada masyarakat di sekitarmu. Balighu anni walau ayah. Tetap fungsi Kim harus dilakukan karena haruna su'anahum lina anfa'uhum linnas. Jadi ini saja dari kami, saya Zainal Muhyiddin dan saya Heru Santoso. Apabila dalam tutur kata ada kesalahan-kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Erna, terima kasih kepada Pak Epi. Terima kasih kepada Bapak Wildan dan Lazismu, dan kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap di Kim Show.